Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari sakta wajib dan sakta jaiz. Sakta merupakan bacaan khusus yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Itunya di dalam Al-Quran ada huruf sin yang dempet dengan shad. Sin ini bukan merupakan tanda sakta, akan tetapi merupakan tanda pilihan. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Contohnya hanya 4 di dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh. Kalau ada sin dempet dengan shad, maka boleh kita pilih salah satu. Boleh dibaca dengan sin, ya besuto, atau boleh dibaca dengan shad, ya besuto. Nah, jadi kalau ada dempet sin dengan shad itu bukan tanda sakta. Adapun tanda sakta di dalam Al-Quran juga seperti huruf sin, dan dia berada di atas selain huruf shad. Misalkan iwajan, di atasnya ada tanda sin. Nah, maka ini merupakan tanda sakta, itu pada Quran cetakan Madinah. Kalau pada Quran cetakan Indonesia, tanda saktanya diurai menjadi beberapa huruf. Sakta, sin, kafta, dan ta marbutoh. Jadi fungsinya sama, cara baca juga sama, walaupun penulisannya berbeda. Sekarang mari kita lihat lebih detail, sakta wajib dan sakta jaiz. Sekarang kita lihat sakta wajib dan sakta jaiz. Sekarang kita fokuskan ke sakta wajib. Sakta wajib artinya kita harus membaca ayat dengan cara sakta. Tidak ada cara lain kecuali dengan sakta. Sakta itu artinya kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi nafas kita tahan kira-kira 2 detik, kemudian langsung kita sambung dengan bacaan berikutnya. Sakta wajib ini hanya 4 di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Coba perhatikan pada akhir ayatnya ada sin kecil. Maka ini merupakan tanda sakta. Jadi cara bacanya, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, jadi ditahan nafasnya 2 detik. Iwaja qayyima. Ada beberapa pendapat lain yang mengatakan karena saktanya berada di akhir ayat, maka boleh juga kita tiadakan atau kita hilangkan saktanya. Karena ayatnya panjang, boleh kita berhenti dulu di sini tanpa dengan sakta. Walam yaj'al lahu iwaja. Ambil nafasnya. Qayyima. Nah, maka ini merupakan sebuah kekhususan untuk surah Al-Kahfi ayat 1. Boleh dengan sakta, boleh tanpa dengan sakta. Karena saktanya berada di akhir ayat. Sakta wajib yang kedua terdapat di dalam surat Yasin ayat 52. Saktanya ada di tengah ayat, maka tidak boleh dibaca seperti surah Al-Kahfi tadi. Hanya satu cara, hanya boleh dibaca dengan sakta. Jadi di sini nanti tahan nafas kita 2 detik baru disambung. Mim marqadina hadza. Kemudian contoh yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Tahan nafas di sini, enggak boleh digabungkan atau diidghamkan. Wa qila man raq. Contoh yang keempat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Tahan nafasnya di sini. Kalla bal rana ala. Kemudian yang kedua sakta jaiz, artinya bisa dibaca dengan sakta, bisa juga dibaca dengan cara yang lain. Sakta jaiz ada 2 di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat di akhir surat Al-Anfal ayat 75 menuju ke surat At-Taubah ayat yang pertama. Ini dia akhir surat Al-Anfal ayat 75
dan ini awal surat At-Taubah ayat yang pertama. Di situ terdapat sakta jaiz. Bisa kita baca dengan sakta atau dengan cara yang lain. Jadi pada ayat ini ada 3 cara baca. Bisa kita pilih salah satu. Cara baca yang pertama dengan sakta jaiz. Kita berhenti pada akhir surat Al-Anfal. Kita tahan nafas 2 detik langsung sambung dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Itu cara baca dengan sakta jaiz. Yang kedua bisa kita baca dengan berwaqaf. Kita berhenti pada akhir surat Al-Anfal, kita ambil nafas, baru sambung awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafasnya. Bara'atum minallah. Jadi cara membedakan sakta dan waqaf ini terlihat dari tahan nafas atau ambil nafas. Kalau kita tahan nafas berarti sakta. Kalau kita ambil nafas berarti berwaqaf. Kemudian cara baca yang ketiga yaitunya kita gabung tanpa berhenti. Itu dengan cara iqlab dan wasal. Jadi akhir surat Al-Anfal gabungkan dengan awal surat At-Taubah. Karena di situ ada tanwin berjumpa dengan ba, maka berikan iqlabnya. Alimun menjadi alimum ba. Nah, jadi didengungkan di situ. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah. Maka itu adalah cara baca sakta jaiz yang ada dalam surat Al-Anfal menuju surat At-Taubah ayat yang pertama. Sakta jaiz yang kedua terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 28 menuju ke ayat 29. Di sini dituliskan tanda sinnya. Kalau sakta jaiz yang pertama tidak ada sinnya, tapi sakta jaiz yang kedua ini ada sin kecilnya. Maka cara bacanya juga ada 3 cara. Yang pertama dengan sakta jaiz. Kita berhenti dulu pada kata maliyah, tahan nafas 2 detik, langsung sambung dengan ayat 29. Ma aghna anni maliyah halaka. Nah, baru disambung dengan ayat 29. Cara yang kedua dengan waqaf. Kita berhenti pada kata maliyah dan ambil nafas baru sambung. Ma aghna anni maliyah. Ambil nafasnya. Halaka. Kemudian cara baca yang ketiga yaitu kita gabung tanpa ada berhenti. Cara gabungnya idgham dan wasal. Jadi kita tambahkan tasydid pada ha yang kedua karena di sini ada idgham mutamatsilain, perjumpaan 2 huruf yang mirip. Ma aghna anni maliyah halaka. Nah, jadi itulah 3 cara baca yang ada dalam surat Al-Haqqah. Bisa kita pilih salah satu. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Ada 2 jenis sakta, sakta wajib dan sakta jaiz. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.